Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang santet. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namaku Vira, anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahku keturunan Banjar Bugis dan ibuku keturunan Kutai. Saat ini aku sedang menyelesaikan tugas akhir untuk S1ku di sebuah perguruan tinggi ternama di Samarinda. Kalimantan adalah sebuah pulau yang penuh dengan keajaiban, mulai dari suatu hal yang baik hingga yang buruk. Segala hal mengenai mistis tidak lepas dari kehidupan orang Kalimantan. Mitos dan dunianya begitu sakral di kampung kelahiran ini. Mau percaya atau tidak, terkadang hal tersebut bisa terjadi begitu mudah. Terkadang malah tidak masuk dalam logika kita. Tapi ya begitulah adanya. Setiap mahasiswa pasti kesehariannya berhubungan dengan yang namanya internet. Kita tidak bisa menghindari namanya kemajuan teknologi, termasuk internet dan media sosial lainnya. Banyaknya media sosial juga tidak lepas dari berkembangnya teknologi tersebut. Kalau aku yang paling sering kugunakan adalah Facebook dan WA. Namun tentu saja tidak terlepas dari internet secara keseluruhan. Kedua media itu tidak pernah lepas dari tugasku sebagai mahasiswa dan juga hiburan di kala suntuk yang sedang menyerang. Sudah pasti banyak sekali manfaat dari internet. Salah satunya, dia bisa jadi jendela informasi dan referensi semua yang menyangkut suatu ilmu. Namun di balik sisi positif pasti ada sisi negatifnya juga. Banyak juga yang salah menggunakan kecanggihan sebuah teknologi ini. Ada penyebar berita hoak, ada yang menceritakan aib sendiri. Bahkan hebatnya lagi, sebuah teknologi bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Salah satu yang menjadi korban sisi negatif internet itu adalah aku, Vira. Mungkin sedari awal, semua orang termasuk aku tidak akan percaya jika Facebook bisa terkoneksi dengan dunia mistis atau dunia gaib. Tapi ini benar-benar terjadi pada aku. Hari ini aku mendapat tugas dari kampus yang mengharuskan mencari referensi di internet. Sudah menjadi kebiasaanku, jika mengerjakan tugas pasti sambil bermain Facebook juga. Ya, hitung-hitung biar nggak tegak, apalagi tugasnya lumayan banyak tuh. Lagi asik-asiknya ngechat dengan teman segeng, tiba-tiba dapat notif di messengerku. Aku pikir teman-teman pada iseng saja, paling juga mau bully. Ternyata yang inbox itu messenger seseorang cowok. Yang bila dilihat dari foto profilnya sih lumayan lah, minimal mirip artis Bollywood. Tapi yang pemeran antagonis ya. Paling enggak bila dijadikan soulmate bisa menaikkan gengsiku di mata teman-teman segeng. Aku merasa tidak kenal dengan profil tersebut, tapi di messenger tersebut dia ingin menambah pertemanan. Kupikir tidak ada salahnya juga menambah pertemanan di dunia maya. Karena kita nggak pernah tahu teman atau sahabat mana yang kelak memberikan syafaat di akhir kelak. Aku coba merespon. Dalam sekejap aku terlibat percakapan dengan dia. Jadi sambil kerja tugas, aku juga melayani chat dia. Ternyata orangnya asik, walau belum bertemu langsung. Komunikasi kami selalu nyambung. Cowok itu berasal dari Jawa, di sebuah kota yang terkenal akan lomba karapan sapinya, atau makanan satenya juga terkenal lezat. Setelah tugasku selesai, kembali kufokuskan chat dengannya. Aku semakin larut dalam obrolan itu. Hingga makin lama arah obrolan kami semakin tak jelas.
cowok itu mulai membicarakan hal-hal yang kurang pantas menurutku. Awalnya aku biarkan dia chat seperti itu, sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya ku coba akhiri chat tersebut. Namun sungguh di luar dugaanku, si dia ternyata tidak mau ku akhiri chatnya. Dia tetap bersikeras tidak ingin mengakhiri chat kami. Kami pun berdebat hingga akhirnya dia mengucapkan sebuah ancaman pada diriku dan keluargaku. Sempat aku tak percaya dengan ancaman itu, malah aku menantang balik cowok tersebut. Karena aku pikir inilah dunia maya, rasanya gak mungkin dia bisa menyerangku. Benar-benar di luar dugaan. Ternyata cowok itu mengetahui semua seluk-beluk tentang aku dan keluargaku. Sampai orang-orang terdekatku pun dia tahu. Aku pikir itu hanya gurauan, ternyata memang benar. Dia serius. Doi juga mengungkapkan perasaannya jika dia memang menginginkan aku sebagai calon istrinya. Aku mendengar hal tersebut langsung tertawa. Aku mengirim emotikon tertawa. Gila nih cowok, baru kenal di sosmed udah begini. Batinku. Betapa marahnya dia sambil mengucapkan, aku tahu siapa jodohmu. Orang dari Jogja itu kan. Aku hanya terpaku melihat chatnya. Ya Allah, bagaimana dia bisa tahu kalau jodohku orang Jogja? Memang beberapa bulan yang lalu ada seseorang yang tanpa sengaja meramal diriku melalui kedua telapak tangan. Orang tersebut mengatakan jika jodohku suatu hari nanti adalah orang dari Jawa, bukan dari Kalimantan. Ternyata orang dari Jogja. Aku kira itu hanya sebuah ramalan. Bisa benar bisa enggak. Tapi karena aku orang yang agak sedikit mucil, belingan, hal-hal begitu tidak aku tanggapi dengan serius. Kemudian ada juga seorang nenek yang tidak kukenal, tapi langsung bicara hal yang sama tentang jodohku juga. Lagi-lagi tak kuambil pusing omongan nenek tersebut. Sampai yang ketiga kalinya adalah salah satu temanku juga mengatakan hal yang sama. 3 kali omongan tersebut mampu merubah mindsetku yang awalnya tidak begitu peduli dengan sebuah ramalan. Sedikit banyak aku jadi seperti tersugesti, terutama soal jodohku. Penasaranku semakin jadi saat itu. Sementara itu kedua orang tuaku tidak pernah membicarakan soal masa depan atau jodohku. Karena mereka hidup bukan di zaman Siti Nurbaya. Semua diserahkan pada anaknya yang menjalankannya. Kembali pada ancaman orang tadi. Aku tahu siapa bapak dan ibumu, hingga keturunan-keturunan keluargamu. Akulah yang akan menjadi jodohmu, bukan orang itu. Bunyi chatnya. Aku mulai sedikit was-was karena apa yang dia katakan sebagian besar memang benar adanya. Tanpa banyak pertimbangan lagi langsung aja ku tutup chatku dan Facebookku saat itu. Laptop langsung ku off-kan. Ya, aku kira juga begitu. Dengan mematikan laptop, masalahku jadi clear. Ternyata ini menjadi permulaan teror buat hidupku. Pukul 11 malam. Kok badanku terasa merinding ya? Hawanya juga kurang nyaman, terasa panas. Ucapku dalam hati. Padahal di kamar sudah menggunakan AC. Perasaanku juga jadi kurang nyaman, terasa was-was. Mau ke WC saja, kok rasanya jantung ini deg-degan. Padahal biasanya di rumah sendiri jam berapapun tetap anteng aja. Kenapa sekarang jadi parno gini ya? Pasti gara-gara chat tadi nih. Gumamku, mana mata udah 5 watt nih, tapi hasrat buang air kecil juga sudah di ujung tanduk. Orang rumah juga sudah pada tidur semua. Nekat aja lah daripada kencingku nanti jadi batu, pikirku. Ku coba pelan-pelan buka pintu kamarku. Di luar terlihat begitu terang, karena sudah jadi kebiasaanku kalau sudah larut malam dimatikan beberapa lampu agar hemat listrik. Jadi cahaya dalam ruangan tidak terlalu terang. WC ku memang terletak di dekat dapur, jadi arahnya melewati ruang keluarga, baru dapur dan toilet.
Begitu keluar dari kamarku, ku awasi dulu sekelilingku. Khawatir ada something. Ada perasaan kurang nyaman menyelimutiku. Mataku terus bergerak seperti CCTV. Ku awasi dari depan, bergerak ke belakang. Dan astagfirullahalazim. Ya Allah, aku kira siapa sosok itu. Ternyata di dapur ada ibu yang sepertinya lagi sibuk buat minum. Pikirku begitu. Berbaju daster seperti biasa dengan rambut terurai. Yang kulihat dari belakang. Alhamdulillah aman. Bergegas aku ke WC karena terasa kebelet. Lagi asik-asiknya buang air, terlintas dalam benakku. Apa benar ya tadi itu ibuku? Pasti ibuku lah. Dalam hati dengan yakinnya agar menghilangkan rasa takut tadi. Baru keluar dari WC, aku awasi lagi di kamarku menuju ke depan, ke ruang tamu. Hawa sekelilingku mulai berubah. Sosok ibu yang kulihat lagi di dapur tadi sudah tidak berada di tempatnya. Ia sudah berjalan menuju ke ruang tamu. Tapi kok jalannya ringan, melayang, seperti tanpa menginjak lantai ya. Ia melesat bagai kapas yang tertiup angin. Kembali kuyakinkan apa yang kulihat barusan. Kupalingkan indera penglihatan ke arah dapur tadi. Dan memang ibuku tak ada di situ. Lalu siapa tadi yang ke arah depan? Ngapain ibuku malam-malam ke arah luar? Gak biasanya. Badanku langsung meremang seluruh bulunya. Tapi rasa kepoku mengalahkan ketakutanku saat itu. Iseng ku coba mendatangi ibu di kamarnya. Aku pikir mungkin aku sedang halusinasi dengan apa yang kulihat. Loh, ternyata ada kok ibu dengan bapak lagi lelap tertidur. Astagfirullahaladzim. Ada yang gak beres nih. Batinku mulai menjadi keponya. Dengan segenap keberanian yang tadi kukumpulkan, ditambah rasa penasaran yang semakin memuncak, aku coba lihat sosok yang lewat tadi. Aku melangkah perlahan sampai di ruang tamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Langsung saja aku membalikkan badan putar haluan. Kurungkan rasa kepo tadi. Segera aku melangkah menjauh dari ruangan itu dan pergi kembali ke kamar. Dan langsung merebahkan badan ini. Kurai bantal untuk menutup wajah agar segera terlelap. Tapi kok ada gangguan suara tertawa lirih di telingaku. Aku coba tekan lagi bantal itu supaya turut menutup pendengaranku. Ya Allah, malah semakin jelas terdengar tertawanya. Suara tertawa seorang wanita yang sepertinya sengaja menggodaku. Yang di ruang tamu tadi saja aku masih terbayang dengan jelas sosoknya. Sekarang malah ditambah suara ketawa ini lagi. Semua bulu di badan merinding tiada henti sejak dari luar kamar. Mesin pendingin dalam kamar tidak lagi terasa sejuknya. Badan pun mulai bercucuran keringat. Di bawah bantal tadi aku mulai panik dan terus berdoa yang kuingat. Entah itu doa apa saja, ku baca terus menerus. Tapi kok aku merasa kaki sebelah kanan semakin berat dan juga terasa dingin seperti es. Refleks ku gerakan seperti menendang. Sekejap hilang rasa itu. Tapi seketika juga kembali lagi. Sementara bibirku terus komat-kamit membaca ayat-ayat yang terlintas di kepalaku. Suara itu tidak juga mau menghilang. Ia terus tertawa, melengking, seakan mengolok diriku. Dan kakiku juga akhirnya benar-benar tidak bisa digerakkan. Rasanya sudah membeku. Belum habis gangguan itu, malah bertambah lagi gangguan lainnya. Ranjangku bergoyang-goyang seperti ada gempa bumi. Ya Allah, semakin basah semua badanku karena keringat yang sedari tadi terus bercucuran. Dan ketakutanku tidak ada habisnya sedari tadi. Aku hanya bisa pasrah sambil berdoa terus. Suara tadi juga bertambah. Selain tertawa wanita tadi, ini bertambah suara anak-anak seperti bermain-main sambil tertawa. Begitu hilang suara anak-anak dan wanita tertawa tadi, timbul lagi sebuah suara yang memanggil namaku. Vira,
Vira. Ya Allah, tiba-tiba bantal yang menutup kepalaku terlempar dari tanganku. Syok, sedih dan takut, semua rasa bercampur jadi satu. Tak berani sedikit pun aku membuka mata ini. Langsung kubalikan badan dan tiarap. Entah bagaimana bisa itu terjadi, dan aku tak tahu harus berbuat apa. Aku istighfar lagi, terus menerus. Sedetik kemudian suasana kamarku berubah menjadi tenang, dan posisiku saat ini tetap tiarap di atas kasur. Kemudian perlahan kubalikkan badanku dan mulai membuka mata. Di langit-langit di sisi kiriku lalu bergerak ke sisi kanan. Lalu seketika aku menjerit, suara jeritanku tertahan. Aku tak mampu berteriak sedikit pun dan hanya terpaku melihat sosok itu. Dia berbaju kafan putih dan berwajah hitam pekat. Hanya matanya yang terlihat menonjol dan itu jelas ke arahku. Menatap tajam seperti ingin melahapku saat itu juga. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Ekspresinya begitu marah dan mengarah padaku. Menutup mata pun tak bisa kulakukan. Aku pun menangis sejadi-jadinya, sambil dalam hati terus berdoa dan berdoa. Dan akhirnya, Vira, bangun nak. Jeritan yang cukup membuat pekik telinga yang hampir setiap hari ku dengar di rumah. Aduh, kenapa nih? Kok aku sudah dibawa ranjang? Sepertinya aku habis bermimpi. Semua baju, celana, bahkan maaf, sampai yang ke dalam-dalamnya pun ikut basah. Mencoba mengingat kembali apa yang barusan terjadi. Semua yang ada dalam mimpi tadi. Mimpi itu seperti benar-benar terjadi. Lalu ku coba pegang kakiku. Masih ada rasa dingin dan itu pun hanya sebelah kanan saja. Rasanya apa yang terjadi tadi sangat nyata. Ah sudahlah, mungkin hanya bunga tidur saja, pikirku dengan santai. Aku lalu bangkit dan duduk di atas ranjangku. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. What? Sudah jam 7:30? Aku terpekik. Setengah jam lagi aku ada jadwal kuliah. Wah kacau nih, aku bisa terlambat ikut kuis. Mana dosennya galak lagi, pelit nilai lagi, umbatku dalam hati. Segera aku raih handuk dan bersiap-siap mandi. Namun sebelumnya aku sempatkan sebentar mengecek gaweku. Ada beberapa pesan WA yang masuk. Dari sekian pesan itu, hanya satu yang tak ku kenali. Ini yang buatku kepo kembali kumat. Pesan itu yang ku buka duluan. Gimana semalam, Say? Enak melihat mereka di rumahmu? Itu baru awal loh. Hidupmu tidak akan tenang karena kamu harus jadi milikku. Begitu bunyi pesan di WA tersebut. Ya Allah, apa ini? Pagi-pagi sudah dapat pesan horor begini. Bagaimana ia bisa tahu ya? Aku berpikir sejenak, apa ini ada hubungannya dengan chat semalam? Ah, masa bodoh lah. Nanti sajalah aku pikirkan. Sekarang aku harus mandi buru-buru. Waktu kuliah semakin mepet, mana belum sarapan lagi. Akhirnya ketakutanku terjadi. Aku terlambat 15 menit masuk kelas. Karena kendala di perjalanan tidak aku perhitungkan. Alhasil dudukku pun paling buncit dan agak terlambat mengikuti materi. Beruntung hanya ini sanksi yang diberikan dosenku. Jika saja ia lagi bad mood, pasti aku tidak diperbolehkan mengikuti jam kelasnya. Kebetulan hari ini sang dosen sedang mengadakan kuis. Lengkaplah penderitaanku karena semalam tidak ada satupun membuka buku karena sibuk melayani chat orang gila. Waktu pun terasa bergulir dengan cepat. Satu persatu mahasiswa yang lain sudah selesai mengerjakan kuis tersebut. Aku pun semakin gelisah karena hanya beberapa yang mampu kujawab. Itu pun hasilnya tak kupedulikan lagi. Mau benar atau salah, masa bodoh lah. Sedari tadi aku tidak bisa konsentrasi penuh. Gangguan suara-suara itu kembali memanggilku. Entah dari mana datangnya suara itu. Rasanya telingaku benar-benar jadi terganggu dibuatnya. Apalagi tawa mereka yang sangat tidak enak didengar.
Pundaku mulai terasa berat dan panas. Bulu kuduku pun mulai meremang. Kenapa harus sekarang sih mereka mengganggu? Ah, sebelnya. Please, jangan sekarang. Nanti di luar atau di rumah sekalian saja kalau mau goda aku. Waktu tersisa 5 menit lagi ya. Terdengar suara dosen mengingatkan. Setelah aku lihat sekelilingku, ternyata hanya tersisa beberapa orang lagi. 1 orang di barisan paling depan, 1 di barisan tengah, dan termasuk aku yang duduk paling belakang. Waktu semakin sempit. Satu sisi aku harus selesaikan tugasku. Satu sisi lagi melupakan gangguan suara dan hawa-hawa yang ganjil tadi. Waktu tersisa 2 menit lagi. Kembali dosenku memberi peringatan. Pandanganku langsung tertuju ke depan. Entah kenapa aku seperti diarahkan ke arah tengah tempat mahasiswa yang berada di tengah tadi. Aku melamun, mencoba menerka siapa cowok yang duduk di tengah kelasku. Oke, waktu habis, silakan dikumpulkan semua. Peringatan dosen telah membuyarkan lamunanku. Aku lalu melangkah ke depan sambil membawa tas dan kertas kuis tadi. Ketika jarak semakin mendekati sosok cowok yang di tengah tadi, sengaja aku melambatkan langkahku supaya bisa melihat dengan jelas sosok tersebut. Jantungku semakin berdebar kencang saat mulai mendekati sosok itu perlahan. Ketika sudah melewati di sisi cowok itu, aku coba memalingkan wajah ke arahnya. Ketika melihatnya, sosok itu terlihat putih pucat sekali. Dan anehnya dia malah langsung melempar senyum padaku. Spontan aku malah ketakutan dan langsung mempercepat langkahku ke arah dosen. Oke, Bapak langsung pulang ya, kata dosen itu. Aku langsung menyauti. Lupa kan masih sisa 1 orang lagi. Sambil ku tunjuk ke tengah dan ku arahkan pandangan juga ke tengah ruangan kelas. Alangkah terkejutnya aku ketika sosok yang kumaksud sudah tiada. Lah kan sisa kalian berdua saja, Fir, kata dosenku. Beneran Pak, tadi ada cowok di situ berpakaian hitam, tapi saya nggak kenal juga Pak, kataku ngeyel. Wah, ngelindur nih kamu. Udah pulang sono, minum obat dulu. Makanya jangan selalu telat, canda dosenku. Dosenku memang tahu betul kelakuanku saat jam kuliah beliau. Meski ia dosen yang galak, tapi hatinya baik. Ia masih ada perhatian terhadap anak didiknya. Aku pun langsung berjalan bersama dosenku, sambil berpikir keras soal sosok tadi. Setelah selesai kuis, aku sempatkan nongkrong dulu sebentar bersama gengku di kantin kampus. Biasanya kami ber-6 orang dalam satu geng itu. Tapi bukan geng dalam arti negatif ya, geng tempat kami saling curhat dan share. Kebetulan hari itu 2 orang tidak bisa kumpul karena memang tidak ada jadwal kuliah. Jadi sisa kami ber-4 saja yang bisa ngumpul. Lagi asik ngobrol-ngobrol, kok mataku tidak sengaja tertuju pada sesuatu yang tidak asing. Di sudut kantin ada cowok yang sepertinya aku lihat di kelas tadi. Seketika cowok itu juga melihatku dari kejauhan dan turut tersenyum kepadaku. Walaupun wajahnya sedikit tampan sih, tapi tetap saja terasa aneh gitu. Karena wajahnya itu terlihat pucat sekali. Ah, aku pura-pura saja tidak melihat, anggap saja angin dah. Namun reaksi di badanku tidak bisa membohongi. Bulu kuduku langsung merinding semuanya. Aku langsung mengalihkan pandangan dan membaur obrolan dengan teman-teman agar hilang rasa takut tersebut. Sejam kemudian aku pamitan dengan teman-teman segeng, sepintas mengalihkan netraku, melihat sosok cowok yang duduk sendiri dan berwajah pucat. Ternyata ia masih di sana dan tetap dengan stylenya, cool dan tersenyum. Bingung mau gimana meresponnya. Teman-teman, kalian semua ada lihat cowok yang di sana enggak? Ucapku sambil mengarahkan mereka untuk melihat cowok yang tadi. Apaan sih Fir? Gak ada apa-apa juga. Makanya jangan kelamaan jomblo, jadinya halu melulu kan? Jawab salah satu temanku.
Aku pun merespon dengan melongo ketika melihat cowok yang kulihat tadi sudah tidak ada di tempatnya. Langsung aku pamitan dengan mereka tanpa membahas lebih panjang lagi soal cowok tadi. Setiba di rumah, aku langsung merebahkan diri di kamarku. Rasanya hari ini begitu melelahkan, hingga akhirnya aku pun terlelap. Tak berapa lama, suara handphone tiba-tiba mengejutkanku. Aku langsung siuman, aku kira ada apa. Ternyata teman kampus yang mengabari kalau tadi sore ada cowok yang mencari aku di kampus. Aku masih belum sadar 100%, jadi kuanggap hanya angin lalu kabar tersebut. Kulihat suasana di luar dari balik jendela kamarku. Ternyata hari sudah hampir maghrib. Malam ini aku lagi bebas dari segala macam tugas kampus. Jadi malam ini aku bisa sepuas-puasnya beronline ria. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku memulai dengan membuka laptopku. Semua sudah standby, mulai dari cemilan plus minuman ringan, gadget juga sudah online. Ketika FB sudah login, langsung bermunculan foto-foto seseorang anak perempuan. Dan sepertinya itu fotoku sewaktu kecil. Foto itu dikirim oleh seseorang yang sepertinya chat denganku kemarin. Aku mulai gusar, dari mana dia bisa mendapatkan foto-foto masa kecilku? Ku scroll lagi ke bawah, ada foto sosok yang kulihat di ruang tamu kemarin. Langsung suara itu kembali terdengar, dia tertawa. Tiba-tiba HP ku berbunyi, langsung ku terima tanpa kulihat lagi siapa yang menelpon. Ku awali dengan kata, "Halo." Terdengar suara berat dan serak. "Halo Vira." "Siapa nih?" Tanyaku mulai cemas. "Aku adalah jodohmu." Kata suara itu, langsung ku tutup teleponku. Dasar orang gila, makiku dalam hati. Setelah ku tutup telepon itu, sekujur tubuhku langsung merinding. Hawanya berasal dari belakangku. Aku gak berani menoleh ke belakang. Entah kenapa, aku merasa yakin kalau sedari tadi ada yang sedang mengawasi aku. Entah kenapa aku seperti mendapat sebuah gambaran siapa sosok di belakangku itu. Postur tubuhnya begitu besar, melebihi ukuran manusia pada umumnya. Berbulu lebat dan banyak, memiliki taring panjang dan matanya merah berapi-api. Aku tetap membelakanginya sambil kubaca doa-doa yang ku tahu. Lagi-lagi aku bermimpi, selalu di lantai. Jika saja adik-adikku tahu, pasti mereka akan menertawakanku. Sudah 2 malam aku selalu dihantui sesuatu yang buruk. Aku belum berani mengatakan pada ibuku, khawatir beliau kepikiran. Dan itu bisa berakibat buruk pada kesehatan ibu. Lalu aku harus bercerita pada siapa? Sudahlah, sementara ini biar menjadi rahasiaku dulu. Mudah-mudahan nanti ada jalannya, pikirku dalam hati. Kebetulan hari ini weekend, jadi bisa bersantai di rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30. Rasa malas masih saja menggelayut di benakku. Masing-masing orang di rumahku sudah sibuk pada kegiatannya sendiri-sendiri. Kedua adikku yang harus bersiap-siap sekolah, ayah yang lagi sibuk menonton berita, dan ibu yang lagi sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Sementara aku masih malas untuk beranjak dari tempat tidurku. Kurai gawai yang masih tersambung dengan charger. Terlihat indikator baterai sudah full terisi. Sambil kubuka satu persatu aplikasi yang tertera di layar gawaiku, berharap ada sesuatu yang bisa menarik mataku. Aku menemukan sesuatu di FB-ku. Sebuah video tentang foto seseorang yang lagi diberi mantra oleh seorang dukun dan pasiennya. Awalnya aku belum ngeh siapa saja pelaku dan foto di video itu. Setelah menyimak dengan teliti dan ketika pelakunya berselfie, barulah aku menyadari kalau itu cowok yang beberapa hari ini hadir dalam hidupku. Aku kembali melihat foto-foto tadi karena kurang yakin dengan penglihatanku. Astagfirullahaladzim, ternyata benar itu foto-fotoku.
Tak lama ada inbox masuk di messengerku. Kamu lihat kan, aku gak main-main. Aku sudah tahu semua. Dan kamu tidak akan berjodoh dengan orang dari Jogja tersebut. Bunyi messenger itu. Lantas maumu apa? Dasar orang gila. Ku kirim pesan itu dan langsung ku tutup FB ku. WA ku tiba-tiba ada notif. Nomor yang tidak ku kenal lagi. Perasaanku sudah gak enak. Tapi karena penasaranku, aku buka aja. Kamu tidak akan bisa menghindar. Siapapun yang coba membantumu, pasti akan kusakiti juga, termasuk keluargamu. Aku tambah cemas. Sepertinya cowok ini tidak main-main. Kenapa dia bisa tahu tentang aku off-kan HP-ku, lalu beranjak dari tempat tidur. Begitu keluar dari kamar, suasana kok terasa sepi. Tak sedikit pun suara orang rumah. Padahal beberapa menit yang lalu pada sibuk. Bu, ibu, teriakku memanggil ibu. Tidak ada suara yang menyahut teriakanku. Ku cari di dapur sambil memanggil ibu. Tetap nihil. Aku lihat di meja makan ada secari kertas. Habis sarapan piringnya cuci sendiri ya, Tuan Putri. Rumah dibersihkan, ibu ke pasar. Aku hanya tersenyum kecut membaca pesan itu. Kok bisa ya semua secepat kilat berlalunya? Sambil kulirik yang ada di meja makan, ada sesuatu yang cukup menarik mata dan perutku. Wah, ternyata menu sarapan favoritku, nasi goreng ala ibuku tersayang. Tak ada satupun nasi goreng yang paling enak selain buatan mamiku. Kali ini senyumanku bertambah melebar. Sebelum memulai makan, aku ke kamar mandi dulu. Rasanya kurang nyaman bila belum sikat gigi dan buang air kecil. Setelah selesai melangkah ke arah meja makan. Belum sampai meja makan, kok aku melihat kursi di meja itu seperti sudah siap menyambutku. Kursi mundur dari posisi semula, yang biasanya kan di bawah meja. Mungkin hanya perasaanku saja. Ku lanjut dengan sarapan nasi goreng. Dalam sekejap nasi goreng tersebut ludes kulahap. Alhamdulillah, selesai makan iseng, aku kembali mencet HP lagi. Lagi asik-asiknya, kok mendadak bulu di badanku pada merinding. Aku mulai gelisah, mana di rumah cuma sendirian lagi. Aduh, gimana ini? Terdengar sebuah suara dari bawah mejaku dan refleks aku mengucap, Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba aku dikejutkan, suara sendok jatuh di bawah meja makanku. Aduh, apalagi itu? Dalam hati sambil kulihat di mejaku, sudah tidak ada sendok makanku. Kualihkan pandanganku ke bawah meja, rupanya sendok makanku terjatuh. Aku coba meraih sendok itu dengan menunduk ke bawah meja. Aku langsung terpaku dengan pandangan ke depan mataku. Kain putih berkelebat pelan lewat depan meja makanku. Aku melihat jelas dari bawah meja itu. Ya Allah, aku semakin ketakutan. Arahnya sepertinya ke kamarku. Aku bertambah ketakutan. Vira, buka pintunya nak. Terdengar suara jeritan khas ibuku. Seketika kepalaku langsung kejedot meja makan. Saking semangatnya mau mendatangi ibu, lupa kalau aku masih berada di bawah meja. Kok lama betul kamu buka, Fir? Tanya ibuku sedikit kesal. Maaf bu, tadi Vira lagi di WC, gak dengar kalau ibu datang. Terpaksa aku sedikit bohong. Ayo sudah, bantu bawa barang ibu, terus bantu ibu masak. Kata ibuku mulai mereda kesalnya. Siap bos. Sambil menyiapkan bahan masakan, aku mulai bercerita sedikit soal masalahku. Aku kira ibuku bakal surprise. Ternyata standar saja, malah senyum aja. Kok ibu senyum aja toh? Tanya aku, lalu ibu menghentikan aktivitasnya, lalu mencoba fokus bicara padaku. Nak, ibu udah tahu ada yang mengirim sesuatu ke kamu. Apa yang terjadi pada kamu pasti connect ke ibu juga. Makanya ibu nunggu aja kamu ngomong. Dengan santainya ibu menjawab. Aku pun hanya melongo mendengar penjelasan ibuku.
Di kampus kamu didatangi juga kan? Malam sering mimpi buruk juga kan? Nah barusan kamu lihat sosok baju putih itu kan? Kata ibu panjang lebar sambil tersenyum. Makanya di pasar tadi ibu sudah gak enak hati. Kok ada suara agar ibu secepatnya pulang? Perasaan ibu gak enak aja. Ternyata benar, kamu lagi diganggu. Kata ibuku lagi. Ada sedikit perasaan lega mendengar kata-kata beliau. Langsung kupeluk ibuku. Tapi Bu, semua tentang keluarga kita dia tahu loh Bu. Kok bisa dia tahu? Ibuku sedikit terkejut. Awalnya kujelaskan semuanya dengan ibu. Ya udah, mulai hari ini kamu off dulu FB-mu dan HP sementara nggak usah digunakan. Tapi Bu, belum selesai aku bicara. Coba kamu turuti kata ibu. Saut ibu mulai meninggi nadanya. Iya Bu, jawabku sambil memelas. Ntar malam kita ke rumah Acilmu. Kata ibu. Aku cuma menganggukkan kepala. Kami pun melanjutkan acara memasak tersebut. Acil adalah panggilan untuk adik perempuan dari bapak atau ibu, atau bahasa lainnya tante. Ba'da maghrib, aku, ibu, dan kedua adikku langsung meluncur ke rumah Acil. Cuma bapak yang tidak ikut karena memang lagi kerja. Acilku ini memang biasa mengobati orang, tapi beliau tidak membuka praktek pengobatan seperti umumnya. Jika ia mau buka, bisa kupastikan bakal menyamai Ustadz Danu atau Ningsi Tinampi. Tapi bercanda ya. Sebenarnya Acilku tidak sendiri dalam mengobati orang. Pusatnya justru suami Ci Acil atau omku. Aku ceritakan semua masa laluku dengan Acil dan omku. Setelah dideteksi ternyata memang ada hubungannya dengan cowok itu. Tak berapa lama datang silih berganti keluarga-keluargaku yang lain, mulai sepupu hingga Acil dan om yang lain. Setelah sholat Isya, lengkap sudah keluarga besarku hadir di rumah omku. Singkat cerita aku pun diruqyah oleh om dan Acilku. Aku kira ruqyah yang ada di TV itu hanya settingan atau acting. Ternyata begitu, aku merasakan sendiri. Wow, pokoknya luar biasa ternyata. Aku coba ikuti semua arahan om dan Acilku dengan segenap kekuatan dan memohon pertolongan Allah. Aku benar-benar pasrahkan diri, ikhlas lillahi ta'ala. Istighfar tiada putus dari mulut ini. Sedikit demi sedikit akhirnya usahaku membuahkan hasil. Ternyata ada sosok dalam tubuhku yang memang sengaja dikirim oleh seseorang. Entah masuknya kapan dan bagaimana dia bisa masuk, aku tak pernah tahu. Aku terus muntah-muntah, tapi tak ada bentuk muntahan itu. Hanya seperti angin, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang keluar dari mulut ini. Rasanya nggak enak banget, sakit dada dan tenggorokan begitu panas. Badanku di belakang terasa berat sekali, dan itu pegal-pegal seperti orang habis digebukin. Apalagi pas saat disentuh ubun-ubun kepalaku, rasanya ngeri-ngeri sedap. Padahal itu hanya disentuh dengan jari telunjuk si om. Alhamdulillah setelah muntah tadi, badanku mulai terasa ringan, tidak seberat waktu awal tadi. Hawa-hawa yang kurang nyaman tadi berangsur normal kembali. Setelah itu selanjutnya, ada pemberian pakar secara gaib. Tapi sambil aku mendapat siraman rohani berupa omelan, karena kemucilan, kengeyelan diri ini dari Acil Ira. Apalagi Acilku itu karakter orangnya galak dan jutek. Kalau sudah bicara bisa sepanjang jalan tol. Tetapi apa yang dikatakan memang benar dan demi kebaikanku juga. Setelah proses ruqyah selesai, kami mulai saling ngobrol dengan keluarga yang lain. Tak berapa lama aku melihat Acil sedang berbisik kepada suaminya. Entah apa yang dibicarakannya. Kalau dilihat dari raut wajah mereka, sepertinya ada sesuatu yang darurat. Mbak Yu, tolong panggilkan abang, suruh dia turun. Kata omku kepada pembantunya. Abang ini adalah adik sepupuku. Saat ini dia masih duduk di kelas 2 SMP di sekolah ternama di Samarinda. Saat si abang menuruni anak tangga, si abang matanya langsung tertuju pada pintu keluar.
Mereka mau menantang keluarga kita ya, kata si abang sambil melihat dan menunjuk ke arah pintu luar. Aku terkejut mendengar omongan si abang. Apa yang dimaksud dengan menantang keluarga tadi? Mereka memang dari tadi sudah ikuti Vira dari rumahnya ya, kata acilku pada si Om. Assalamualaikum. Tiba-tiba ibuku mengucap salam. Aku terkejut lagi. Kok ibuku mengucapkan salam? Padahal kami sudah di dalam rumah. Mata ibu pun tertutup. Cara duduknya pun beda. Padahal tadi bersila. Jadi tambah bingung. Belum satu terjawab, ini timbul satu lagi. Waalaikumsalam. Datuk Putri kah? Jawab omku sambil meraih tangan ibuku. Iya, mereka sudah di luar. Mau masuk nggak bisa karena ada pagar kita, kata ibuku dalam bahasa Kutai. Sekejap kemudian timbul lagi omku yang lain dan dia ternyata lebih galak lagi. Sebut saja namanya Om Rai. Dia adalah adik Pak Ari, omku yang meruqyah tadi. Assalamualaikum. Teriaknya nyaring dan berserak. Kami yang hadir serumah langsung terkejut semua. Waalaikumsalam. Siapa nih? Datuk Banjar apa Eyang dari Jawa? Tanya omku kalem. Aku Eyang T. Jawab Om Rai, kali ini terdengar logatnya dari Jawa. Aku yang mendengar obrolan mereka terasa bergetar badanku. Tapi rasa kepoku semakin menjadi. Sepertinya tambah seru nih. Dalam hatiku semangat, aku makin tegang menyaksikannya. Tak berapa lama setelah Eyang yang pertama keluar dari tubuh Om Rai, berganti lagi yang lain masuk ke tubuhnya. Eyang sinten nggih? Kulo Eyang S. Dari Jawa. Jawab si Om Rai sambil tangannya seperti orang bertapa dan matanya tertutup mengarah keluar. Oh nggih Eyang. Ada apa ini? Kok Eyang ikut hadir di sini? Ada yang mau dipesani kah Eyang? Tanya omku. Biarkan saja mereka masuk. Mereka jual, kita beli. Pasukan Eyang, semua sudah siap. Kata Eyang yang merasuki diraga Om Rai. Aku yang dengar suara Om Rai terasa ikut suasana juga. Rasanya mau ikutan perang. Sayang aku tak punya kemampuan itu. Auranya memang luar biasa nih, pikirku. Bisa membuat orang sekitarnya terbakar semangatnya. Aku pun makin semangat melihat kejadian tersebut. Sabar, sabar Eyang. Kata omku mencoba menahan amarah si Eyang. Begitu disentuh Om Rai langsung sadar kembali. Ibuku juga telah sadar sedari tadi. Tarik saja ya satu demitnya, masukkan ke Karyo. Dia mau tahu kan keluarga kita? Kata acilku sambil tersenyum dengan tenangnya. Gimana yok, kamu siap apa enggak? Kita tarik dia ke tengah ya, kata omku dengan antusias. Saya siap pak, kata Om Karyo. Om Karyo ini salah satu kelebihannya adalah selain mampu melihat setan, dia juga sebagai mediator. Namun Om Karyo ini juga ada pendamping dari keturunannya, jadi beliau bukan sembarangan mediator. Ayo kita semua kumpul di tengah. Si abang yang bertugas menarik sosok itu ke dalam Om Karyo. Dan sepertinya Om Karyo lagi kerasukan sosok yang ditarik sepupuku tadi, si abang. Om Karyo langsung berontak beringas, namun masih bisa dikendalikan keluargaku. Tenang, ayo tenang, saya cuma mau kenalan, kata omku nyantai. Om Karyo mulai meraung. Kamu yang ganggu ponakan saya? Tanya omku. Iya, bentak Om Karyo. Kenapa? Ganggu ponakan saya? Apa salah dia? Om Karyo tidak menjawab, ia malah tertawa keras. Siapa yang suruh kamu ganggu dia? Om masih terlihat sabar. Sang mediator lalu menunjuk keluar, seperti ia memberi kode bahwa ada pelaku di luar sana yang menyuruh ia mengganggu Vira. Terus katanya mau tahu keluarga saya dan mau menantang keluarga saya. Tanya omku mulai greget. Apa yang mau disombongin? Berani menantang keluarga saya? Mediator mulai sedikit gelisah, namun masih berani melawan.
Ya, aku mau hancurkan keluarga ini. Si demit dalam Om Karyo tetap ngeyel. Nih, kenalkan, saya Ari. Saya tuan rumah di sini, kata omku sambil memaksa salaman kepada mediator. Si demit berusaha menolak menjabat tangan omku. Tetap omku memaksa meraih tangan Om Karyo dan akhirnya mendapat tangan kanannya. Setelah berjabat tangan, si mediator terus berontak untuk melepas tangan omku. Panas, panas. Om Karyo kembali meraung. Nah, sudah tahu kamu siapa saya, hah? Kata omku sambil tersenyum. Om Karyo mulai menciut nyalinya, berusaha mundur pelan-pelan, tapi tertahan oleh keluarga kami yang sudah mengelilinginya. Katanya mau menantang keluarga saya. Coba kamu lihat siapa-siapa yang mengelilingi kamu. Makin bertambah takut mediator. Aku yang menyaksikan kejadian itu makin bingung aja. Kok bisa demit itu takut? Padahal yang mengelilingi dia hanya orang-orang biasa dari keluargaku. Lucu juga ya, batinku dalam hati. Tuh ya, ada bosnya, dukun di luar. Itu yang beri perintah, kata si abang, tiba-tiba sambil menunjuk keluar. Sekarang kamu tarik bosmu ke sini. Bawa ke tengah sini. Kata omku mulai sedikit naik tensinya. Sepertinya omku mulai ke bawah suasana. Mungkin beliau marah karena keluarganya ada yang mengganggu, apalagi sampai mereka berani menantang. Dalam sekejap bos demit itu bisa ditarik dan masuk ke badan mediator Karyo lagi. Sementara demit yang pertama masih dibiarkan dalam tubuh Karyo. Kali ini lebih keras lagi berontaknya, tapi tetap saja bisa dikendalikan. Siapa kalian? Wah, kali ini demit tersebut yang dengan angkuhnya bertanya pada keluargaku. Wah, hebat kamu ya, sudah berani menantang keluarga saya. Apalagi ganggu ponakan saya. Omku mulai bertambah kesal. Iya, kenapa? Akulah yang paling hebat. Ucapnya bertambah congkak demit tersebut. Kamu dukun dari mana? Jawa ya? Omku masih berusaha menahan sabar. Iya, aku tidak takut dengan kalian. Sang dukun tetap menantang. Sebentar, ada yang mau kenalan nanti. Kau tunggu saja di situ, kata omku sedikit keras. Omku lalu memanggil adiknya, Rai. Dek, panggil Eyang Sunan ya, kata omku pada adiknya. Aku cuma dengar Om Rai ucap bismillah dan memejamkan mata. Tiba-tiba Om Rai langsung bereaksi. Assalamualaikum. Suara Om Rai sudah berubah. Pelan tapi terasa sekali getarannya. Dari cara beliau bicara, orangnya berwibawa dan pemberani. Aku kegirangan dalam hati. Ayo Om, sikat demitnya. Si dukun yang ada di Om Karyo langsung menciut nyalinya. Itu pun baru dengar suara Eyang. Wah, tambah seru nih, pikirku. Tuh, ada yang mau kenalan. Kebetulan dari Jawa juga, kata omku sambil tersenyum. Ini Eyang, ada yang berani mengganggu keturunanmu Eyang, kata omku lagi kepada Eyang. Om Rai yang dari wajahnya sudah terlihat merah padam, seperti lagi menahan amarah. Om Rai langsung menyodorkan tangannya agar berjabat tangan dengan demit tadi. Si demit lalu diam 1000 bahasa. Tidak ada suaranya, tidak seperti awal tadi berani berteriak dengan lantang. Berani kamu mengganggu cucuku, bentak Om Rai. Wah, keren nih, dalam hatiku. Si demit sambil menunduk langsung menjabat tangan Om Rai dengan kedua tangannya dan malah mencium tangan Om Rai. Rupanya sang demit tahu siapa beliau yang hadir. Aku menyaksikannya hanya tertawa dalam hati. Syukurin kamu, belagu sih. Sejak hadir Eyang dalam Om Rai, si demit tidak berani menengadahkan kepalanya seperti awal muncul tadi. Tapi tiba-tiba kok aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam diriku. Semacam reaksi agak pegel di belakangku, tapi hawanya terasa nyaman. Tidak seperti waktu aku di Ruqyah tadi. Aku mulai gelisah. Cil, kenapa belakang aku nih kok terasa seperti ada sesuatu ya?
Tanyaku pada acilku. Sang acil hanya tersenyum manja. Feelingku kok agak aneh nih melihat acilku. Aduh, jadi tambah kepo. Aku lihat om dan sepupu serta keluarga yang lain juga tersenyum semua melihat tingkahku. Sepertinya mereka sudah tahu, hanya tidak mau memberitahu. Setelah Om Ray tersadar, Demit tadi masih diamankan dalam tubuh mediator. Om Ari sepertinya masih belum puas dengan sang dukun. Kamu Fir, konsentrasi dan baca sholawat, kata omku sambil tersenyum lagi. Tanpa berani membantah, langsung kulakukan perintah si om. Baru aku mulai baca sholawat 1 kali, langsung tubuhku bereaksi. Acilku sebelumnya mengatakan kalau di depan rumah sudah hadir seorang wanita yang mengendarai sebuah kereta kencana yang dikawal oleh pasukannya. Rupanya Acil dan omku sudah kenal dengan beliau. Kembali pada diriku, aku langsung merubah cara dudukku. Tadinya aku duduk bersila, sekarang jadi duduk seperti tahiyat akhir atau duduk wanita pada umumnya. Tingkahnya lebih kalem, berbanding terbalik dengan kelakuan asli diriku. Assalamualaikum. Suaraku berubah pelan dan berlogat Jawa. Waalaikumsalam. Apa kabar Eyang Kanjeng Putri? Jawab acilku dan omku. Alhamdulillah, baik-baik saja. Jawabku dengan lemah lembut dan sambil tersenyum. Ibu yang melihat perubahanku hanya tersenyum dan sepertinya beliau senang. Sang mediator melihat siapa yang hadir langsung tertunduk ketakutan. Ia bertambah gelisah. Sang mediator langsung diajak bersalaman lagi dengan Eyang Putri. Belum menyentuh tanganku saja, dia sudah begitu ketakutan. Setelah ditarik paksa tangannya, baru Demit tadi menyembah juga. Nyuwun ngapunten Nyai, kulo. Kenapa kamu berani mengganggu keturunanku? Ini semua keluargaku, apalagi kamu berani sampai ke Kalimantan. Jodohnya dia, bukan kamu. Tiada putus kata-kata Eyang Putri. Suara dan tutur kata beliau benar-benar membuat orang bisa terhanyut. Si dukun hanya mengangguk dan menyembah-nyembah mohon ampun. Yakin kamu mau dengan cucuku ini? Jangan berani coba mengganggunya. Kalau tidak, pasukanku semua yang menyerang kerajaanmu dan semua anak buahmu juga. Jodohnya sudah ada, gak usah macam-macam. Suara dan tutur katanya enak didengar. Biar Eyang Putri lagi ngomel, terasa betah menungguinya. Setelah itu sang Eyang Putri berpamitan dan aku kembali tersadar. Kenapa saya Cil, Om? Tanyaku pada Acil dan omku. Aku kebingungan. Itu Eyang Putri, beliau hanya mampir tadi. Sementara nanti beliau yang mendampingimu. Itu pesan beliau, kata Acilku. Aku tambah bingung. Belum jelas dengan kejadian yang sudah-sudah. Ditambah lagi yang hadir barusan. Antara bangga dan kepo. Bangganya yang hadir bersamaku. Tadi sosok yang benar-benar legend. Dan keponya, kok bisa ya dia mau hadir? Wallahu a'lam. Kita lanjut ke Mas Karyo dan Demitnya. Om Karyo sudah terkulai lemah, tidak seperti waktu awal muncul. Nah, kamu sudah tahu kan keluarga saya? Masih mau nantang lagi? Kata omku menantang balik. Si dukun hanya tunduk sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Sekarang kamu kembali ke tempat asalmu dan bilang sama tuanmu, jangan pernah mengganggu anak ini lagi. Kata omku sambil menepuk pundaku. Kemarikan tanganmu nak, pinta om kepadaku. Setelah aku berikan tangan kanan, omku langsung mengucap bismillah dan meniupkan ke telapak tanganku. Sejuk dan seperti ada yang menjalar di telapak tanganku. Sejurus kemudian aku disuruh menjabat tangan mediator. Ini anak yang kamu ganggu selama ini, kata omku pada Demit itu. Reaksi si Demit seperti kepanasan begitu menyentuh tanganku. Langsung buru-buru ditariknya. Masih berani mengganggu anak ini lagi? Tanya omku. Si Demit itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sekarang pulanglah
bilang ke dukunmu dan semua anak buahmu, jangan pernah mengusik keluarga saya, atau saya dan keluarga saya yang nanti ke sana. Sudah tahu kan dengan keluarga saya? Kata omku menegaskan. Kembali si demit mengangguk. Akhirnya Om Karyo tersadar setelah demit tersebut keluar dari tubuhnya. Om Karyo masih terkulai lemas, keringat membasahi tubuh Om Karyo. Setelah proses ruqyah selesai, aku dipagari oleh omku. Lalu aku diberi petuah oleh om dan acilku. Semenjak kejadian itu aku mulai mengurangi bermain online. Semua dokumentasi mengenai aku atau siapapun yang ada di FB ku. Sementara aku pindah dan ada yang kuhapus juga. Begitu juga medsos lainnya, tidak lagi aku gunakan. Semua sosok yang menggangguku tidak pernah hadir lagi. Bahkan sekarang aku lebih peka dengan dunia sebelah. Dan hikmah dari semua kejadian ini adalah aku harus menggunakan gadget non-kekinian, yaitu HP yang jadul, yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan SMS. Dan satu bonus fitur tambahan lagi, yaitu senter. Ya lumayan lah. Paling enggak, aku masih bisa komunikasi dengan gengku. Kesombongan adalah ide yang bodoh untuk sebuah kemenangan. Tetaplah rendah hati, seberapapun tinggi kedudukan kita. Ini adalah hal yang banyak terjadi ya di zaman modern seperti ini. Banyak orang yang menyalahgunakan fungsi internet tersebut. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.